Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isal Salbila, NIM 0306212186 dari kelas PGMI 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam lembaga pendidikan. Nah, yang pertama itu ada motivasi klasik. Dalam lembaga pendidikan mengacu pada teori dan konsep yang sudah lama yang digunakan untuk memahami dan meningkatkan dorongan belajar siswa. Nah, berikut ada beberapa teori motivasi klasik yang sering diterapkan dalam konteks pendidikan. Nah, yang pertama itu ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, menurut Abraham Maslow, individu termotivasi oleh 5 tingkatan kebutuhan, yaitu mulai dari kebutuhan dasar, kebutuhan fisiologis, hingga aktualisasi diri. Nah, yang kedua, teori motivasi Heigen-Herzberg. Nah, teori ini membedakan antara faktor motivasi, yaitu seperti pencapaian, pengakuan, tanggung jawab. Nah, faktor Higgins seperti kondisi belajar, kebijakan sekolah, hubungan dengan guru. Nah, faktor motivasi dapat mendorong prestasi siswa, sementara faktor Higgins diperlukan agar siswa merasa nyaman di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu teori penguatan. Nah, menurut B.F. Skinner menyatakan bahwa perilaku bisa diperkuat melalui konsekuensi positif atau reward. Nah, dalam pendidikan, guru sering menggunakan penghargaan untuk memotivasi siswa agar siswa mengulang perilaku yang diinginkan, seperti bekerja keras atau menyelesaikan tugas. Kemudian yang keempat, teori daya tarik. Teori ini berfokus pada bagaimana siswa menjelaskan keberhasilan atau kegagalan mereka. Jika mereka percaya bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh faktor yang bisa dikendalikan, seperti usaha, mereka cenderung lebih termotivasi. Kemudian yang kelima, teori harapan. Nah, teori ini menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh harapan siswa tentang seberapa besar usaha mereka akan menghasilkan pencapaian tertentu, dan seberapa besar pencapaian itu akan menghasilkan hasil yang mereka inginkan. Nah, dengan memahami dari berbagai teori-teori ini, maka lembaga pendidikan dapat merancang lingkungan belajar yang lebih kondusif, memotivasi siswa secara efektif, dan mendukung pencapaian akademik yang lebih baik. Nah, adapun contoh teori motivasi klasik yang diterapkan dalam lembaga pendidikan yaitu ada seperti teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan manusia terstruktur dalam hierarki, yaitu mulai dari kebutuhan dasar atau fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Nah, dalam pendidikan penting untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa seperti keamanan dan rasa memiliki sebelum mereka dapat fokus pada belajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Abraham Maslow. Berikut adalah kaitan teori Maslow dengan lembaga pendidikan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan dasar yang meliputi makan, minum, tidur, dan kenyamanan fisik. Di lembaga pendidikan, pemenuhan kebutuhan ini berkaitan dengan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang nyaman, kantin, dan yang menyediakan makanan bergizi, waktu istirahat yang memadai, dan kebersihan lingkungan sekolah. Nah, kemudian kebutuhan sosial. Siswa perlu merasa diterima, dicintai, dan dihargai dalam komunikasi sekolah mereka. Ini bisa diartikan sebagai hubungan positif dengan teman sekelas, guru, dan staf sekolah. Lembaga pendidikan dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan ini dengan mendorong kegiatan kelompok, proyek kolaboratif, serta menciptakan lingkungan yang inklusif. Kemudian kebutuhan penghargaan. Siswa ingin merasa dihargai atau usaha dan prestasi mereka. Penghargaan ini bisa datang dalam bentuk pujian, nilai yang baik, penghargaan akademik, atau pengakuan dan teman sebaya dan guru. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini adalah puncak dari hierarki Maslow, di mana individu berusaha untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam konteks pendidikan. Nah, aktualisasi diri terjadi ketika siswa dapat mengeksplor minat bakat mereka secara penuh serta terlibat dalam pembelajaran yang memacu kreativitas dan pemikiran kritis. Ini
kaitannya antara teori Maslow dengan lembaga pendidikannya adalah sangat jelas karena lembaga pendidikan memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa kebutuhan dasar hingga tingkat tertinggi siswa terpenuhi. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan tentang teori X dan teori Y. Nah, implementasi motivasi menurut teori X dan Y dalam lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan memahami karakteristik masing-masing teori dan bagaimana keduanya dapat diterapkan meningkatkan karakteristik masing-masing, motivasi siswa dan kinerja guru. Nah, berikut adalah beberapa langkah implementasinya. Yang pertama yaitu teori Y. Nah, teori X ini berasumsi bahwa orang cenderung tidak menyukai pekerjaan mereka, membutuhkan pengawasan ketat, dan lebih termotivasi oleh imbalan eksternal. Dalam konteks pendidikan, implementasinya bisa meliputi pengawasan ketat, menerapkan sistem pengawasan yang jelas untuk memastikan siswa mengikuti aturan dan penyelesaian tugas, menggunakan evaluasi yang rutin untuk memantau kemajuan siswa, memberikan penghargaan bagi siswa yang mencapai target tertentu, seperti beasiswa atau penghargaan akademis. Kemudian, menerapkan sistem nilai yang transparan untuk mendorong persaingan sehat di antara siswa. Kemudian, struktur yang jelas. Di sini menyediakan kurikulum yang terstruktur dengan baik dan jelas agar siswa tahu apa yang diharapkan dari mereka. Dan kemudian yang terakhir, menetapkan disiplin yang ketat untuk mencapai lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yaitu teori Y. Nah, teori Y ini berasumsi bahwa orang memiliki motivasi intrinsik dan dapat bekerja dengan baik tanpa pengawasan yang ketat. Implementasinya dalam pendidikan bisa dilakukan dengan cara yang pertama, memberdayakan siswa. Memberikan siswa kesempatan untuk memilih proyek atau topik yang mereka minati untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Kemudian mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran melalui diskusi kelompok dan kerjasama. Kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung, yaitu membangun budaya sekolah yang positif, yang dimana siswa merasa aman akan mengekspresikan ide dan pendapatan mereka. Kemudian mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat mereka di luar kurikulum akademis. Kemudian keterlibatan guru. Nah, melibatkan guru dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum dan metode pengajaran untuk meningkatkan kepuasan kerja mereka. Dan yang terakhir yaitu mendorong guru untuk berinovasi dalam pendekatan pengajaran mereka agar lebih menarik bagi siswa. Nah, kesimpulan dari teori X dan Y ini yaitu keduanya menggabungkan pendekatan antara teori X dan Y dapat memberikan hasil yang optimal dalam lembaga pendidikan dengan memahami kebutuhan dan karakteristik siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, yaitu lembaga pendidikan dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan prestasi akademik siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.